Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar 10 IPA 5? Semuanya sehat? Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Ya, sehat ya. Sehat Pak. Ya, semoga di jam yang terakhir ini kalian masih tetap semangat ya. Memang paling nggak enak kalau belajar matematika tuh di jam terakhir ya. Itu udah kalau dari pagi sudah penuh dengan hari ini Zoom gitu ya, atau Google Meet ya. Kabar ya. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda kalau kamu niatkan sebagai ibadah ya menuntut ilmu ini. Amin. Bapak akan menjelaskan kembali terkait dengan pertidaksamaan eksponen ya. Pekan lalu kita sudah masuk ke dalam pertidaksamaan eksponen, masih ingat ya? Pekan depan kita ulangan ya. Ulangan dari materi awal eksponen dari persamaan, kemudian pertidaksamaan. Dua itu aja dulu ya ulangannya. Jadi tolong diperhatikan untuk yang hari ini ya, karena kita akan fokus ke latihan soalnya, langkah-langkah pengerjaannya seperti apa gitu ya. Oke, Bapak akan tampilkan, kita akan belajar pakai quizzes ya, cuman kita kerjakan sama-sama saja ya, kita kerjakan sama-sama. Tolong siapkan alat tulisnya ya, siapkan alat tulisnya. Jadi jangan hanya mendengarkan audionya saja atau melihat videonya saja, tapi langsung dipraktekkan, kamu hitung gitu ya. Jadi nanti kita akan jawab sama-sama dan kita akan bahas langsung setiap soalnya ya. Tolong disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu, karena kalau kalian belajar matematika cuma mendengarkan audionya saja gitu ya, atau melihat atau bahkan videonya dimatiin kamu tinggalin ya, kamu nggak akan ngerti apa-apa gitu ya. Pertidaksamaan eksponen, jika basisnya lebih dari satu ya, maka yang nomor satu ini ya, yang nomor satu, jika basisnya lebih dari satu, maka pangkatnya ya, tanda pertidaksamaan pada pangkatnya sesuai dengan soalnya gitu ya. Kemudian jika pada soal ya basisnya itu lebih kecil dari satu, lebih besar dari nol gitu ya, maka pangkatnya ya, tanda pertidaksamaan pada pangkatnya itu berlawanan, berubah gitu ya. Oke, itu poinnya. Nah, ini kita akan praktekkan. Bapak kasih waktu kurang lebih 2-3 menit. Cukup nggak buat mengerjakan soal yang pertama? Siap? Ya. Semua sudah dengan alat tulis, pensil atau pulpen dan bukunya. Silakan coba dilakukan untuk menjawab nilai X yang memenuhi 3 pangkat 5X min 1. Ya. 3 pangkat 5X min 1 lebih besar dari 27 pangkat X plus 3. Ya. Di sebelah kiri ada petunjuknya. Ini basisnya berarti lebih dari satu gitu ya, nak ya. Basis lebih dari satu, maka ketika menyelesaikannya ya, masuk ke pangkatnya itu, tanda pertidaksamaannya tidak berubah atau masih sama dengan soalnya. Oke. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Ini 10.35, 10.38. Coba dijawab pilihannya yang warna biru, warna merah atau ungu atau yang lain. Kalau ada yang mau sambil bertanya, silahkan ya. Karena ini sifatnya kita belajar bersama ya, bukan ulangan, bukan tugas mandiri, tapi kita belajar bersama. Ya, kalau ada yang mau tanya, silakan sambil mengerjakan, bertanya silakan. Ada yang sudah ketemu? Sudah. Ya. Berapa jawabannya kira-kira? Oh. X kurang dari 5, X kurang dari 4, X kurang dari 3, X lebih dari 4, X atau lebih X besar dari 5.
X lebih besar dari? daripada 5. Oke, ada Almer menjawab. Tadi siapa? Oke, kita cek ya. Ada nggak nih ya? Oke, alhamdulillah betul ya. Oke, kita cek pembahasannya ya. Kita lihat pembahasannya, Nak. Kalau pakai handphone misalkan kecil, kamu bisa zoom ya, tinggal di zoom aja, diperbesar. Nah, soalnya 3 pangkat 5x min 1 lebih besar dari 27 pangkat x plus 3. Oke, langkah pertama seperti biasanya seperti di persamaan eksponen ya. Langkah awal kamu harus samakan dulu apa ya? Basisnya gitu ya. Di sini ada basisnya 37, yang sebelah kiri basisnya 3, yang sebelah kanan basisnya 27 gitu ya. Maka kita samakan nih yang sebelah kanan, yang 27 basisnya kita ubah jadi basis 3. Berarti 27 itu 3 pangkat 3 gitu ya. Sehingga yang sebelah kanan menjadi 3 pangkat 3x plus 9 gitu ya. Pangkatnya menjadi 3x plus 9. Nah, karena basisnya sudah sama, kita bisa lanjutkan ke baris yang ketiga nih ya. Berarti kita ambil pangkatnya gitu ya. Pangkatnya gitu ya. Pangkatnya 5x min 1 lebih besar dari 3x plus 9. Nah, kuncinya di sini tadi yang di awal, karena basisnya lebih dari 1, yaitu 3 gitu ya. Maka ketika kita menyelesaikan pangkatnya ini gitu ya, tandanya tidak berubah gitu ya. Tandanya sama dengan yang ada di soal. Kalau di soal lebih dari, maka pertidaksamaan pada bagian pangkatnya itu gitu ya, 5x min 1 sama 3x plus 9 ya juga lebih besar juga tandanya gitu ya. Tidak berubah ya. Sehingga bisa kita sederhanakan 3x-nya pindah ke ruas kiri gitu ya. 5x min 3x jadinya 2x ya. Kemudian min 1-nya pindah ke ruas kanan, 9 tambah 1 jadi 10. Di sini tidak ada perubahan tanda ya, Nak ya. Tetap 2x lebih dari 10, maka x-nya lebih besar dari 5 ya. Kemudian himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan secara rapi gitu ya. Semua himpunan x di mana x-nya lebih dari 5, x-nya elemen bilangan real. Oke, untuk soal yang pertama sudah jelas? Ada yang ingin bertanya sebelum Bapak lanjutkan ke contoh soal yang kedua? Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan setengah pangkat X kuadrat plus 3X min 1 lebih kecil dari setengah pangkat X kuadrat min 2X plus 4 adalah, oke, di sebelah kiri atas ya, di situ Bapak kasih petunjuk. Ini bentuk soal yang kedua ya, di mana basisnya lebih dari 0 ya, kurang dari 1. Ingat ya, basisnya masih bernilai positif, cuman dia lebih kecil dari 1. Sehingga nanti pas kamu menyelesaikan pertidaksamaannya, kamu gunakan tanda pada pertidaksamaan pangkatnya tersebut, tandanya berganti, berbeda dari yang ada di soal gitu ya. Oke. Bapak kasih waktu 3 menit juga. Silakan. Dimulai dari sekarang, coba diutak-utik, dicoret-coret. Kebetulan di sini ya, basisnya sudah sama nih ya. Lebih mudah nih, ini lebih mudah, basisnya sudah sama-sama setengah gitu ya. Berarti tinggal langsung ke pangkatnya saja. 1043 nanti 1046 Bapak akan coba cek. Yang biru bukan, Pak? Yang biru yang X lebih dari 1 atau yang mana? Atau X lebih dari min 1? Lebih dari 1. Lebih dari 1. Oke. Alia yang itu ya. Yang lain ada? Atau ada yang sudah selesai lagi? Yang ungu bukan, Pak? Saya yang kuning, Pak. Yang kuning, ada yang kuning, ada yang ungu.
Oke, Saya yang biru. biru yang tua ya, atau biru yang muda? X lebih dari 1. Lebih dari 1, oke. Nah, bagi yang masih menjawab yang kuning, yang merah, atau yang ungu, tolong diperhatikan ya. Oke, kayaknya sih jawabannya yang X lebih dari 1 nih. Coba kita lihat ya. Oke, jawabannya X lebih dari 1 ya. Dari mana? Kita lihat ya. Kita lihat. Tadi basisnya sudah sama ya. Sudah sama-sama setengah gitu ya. Kemudian tinggal kita tulis ulang aja di bawahnya fungsi dari pangkat yang ada ya. Persamaan yang ada pada pangkatnya tersebut kita tulis fungsinya. Berarti X kuadrat plus 3X min 1 gitu ya. Kemudian sebelah kanan X kuadrat min 2X plus 4. Nah, yang perlu diperhatikan tadi, karena basisnya kurang dari 1 gitu ya, dia bentuknya pecahan kurang dari 1, maka tandanya, kalau di soal tandanya kurang dari, berubah pas di baris kedua sini, ya pas kita menyelesaikan pangkatnya tersebut, berubah menjadi lebih besar dari, gitu ya. Itu poinnya di situ ya. Nah, kalau kamu di sininya salah, ya entar ke bawahnya juga salah gitu ya. Kalau baris keduanya ini belum betul, ya nanti yang kesininya, baris ketiganya dan penyelesaiannya akan beda gitu ya. Nah, tandanya di sini berubah menjadi lebih besar dari gitu ya. Tinggal kamu kumpulkan saja gitu ya. Nah, ini kan X kuadrat, kalau gampangnya sih X kuadrat yang sebelah kanan pindahin sebelah kiri gitu ya. Kemudian min 2X-nya pindahin ke sebelah kiri gitu ya. Sehingga kita dapatkan X kuadrat min X kuadrat itu 0 ya. Kemudian 3X ini min 2X pindah ke kanan jadi plus 2. Plus 2 tambah 3 jadinya plus 5X. Kemudian yang min satunya pindah ke ruas kanan. Jadinya 4 tambah 1, 5. Sehingga kita dapatkan 5X lebih besar dari 5. Kita sederhanakan, kedua ruas kita bagi 5, kita dapatkan X 5X dibagi 5 itu X, 5 dibagi 5 1. Sehingga X lebih besar dari 1. Ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan secara lengkap. Semua X ya yang berada di antara X lebih besar dari 1. Ya. Di mana X-nya elemen bilangan real. Jadi semua nilai X elemen bilangan real gitu ya, yang lebih besar dari 1, itulah penyelesaian dari pertidaksamaan soal nomor 2 ini. Oke, jelas ya. Contoh yang ketiga ini ya, masih bentuk soal yang kedua di mana basisnya kurang dari 1 ya. Oke, silakan dicoba. Silakan dicoba. Bapak kasih waktu sama 3 menit juga. Ingat ya, langkah pertama kamu harus samakan dulu basisnya. Di sini yang sebelah kiri 1/27, yang sebelah kanan 1/3. Basisnya belum sama, jadi harus kamu samakan dulu basisnya. Itu langkah awalnya. Oke, 1 menit lagi. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Saya yang kuning, Pak. Yang kuning. Siapa yang kuning? Ada yang lain? Yang kuning juga. Oke. Ada yang beda warnanya? Yang ungu, Pak. Yang ungu. Kita lihat apakah jawabannya yang ungu. Tadi ada jawab yang ungu ya? Saya, Pak. Tapi kayaknya coba kita lihat. Bapak pencet yang ungu ya. Oh. Yang benar yang tadi yang kuning ya, yaitu X-nya di antara min 1 dan 2,5. Coba kita lihat ya. 1/27 pangkat 2X min X kuadrat lebih kecil dari sama dengan ya. Ada sama dengannya ya. 1/3 pangkat min X kuadrat plus 3X min 5. Oke, tadi sudah Bapak sampaikan ya. Langkah pertama yang kamu harus lakukan adalah samakan dulu basisnya ya.
Ini basisnya pasti pecahan karena bentuknya pecahan gitu ya. Jadi samakan 1/27 itu kita ubah menjadi 1/3 ya. Berarti gimana? Berarti kan 1/3 pangkat 3 ya. Ini yang baris kedua ya. Yang baris kedua 1/3 pangkat 3 gitu ya. Dikali pangkatnya 2x min x kuadrat. Yang sebelah kanan lagi tidak samaan itu masih sama, nggak berubah ya. Nah, sekarang dari baris yang kedua ini ya, kita sudah dapatkan basisnya sama-sama 1/3. Sehingga bisa kita selesaikan persamaan ketidaksamaan dari eksponen ini gitu ya. Nah, kita turunkan langsung kita tulis pangkatnya. 3 dikali 2x min x kuadrat jadinya 6x min 3x kuadrat. Ini yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan tinggal kita tulis ulang min x kuadrat plus 3x min 5. Tinggal kita perhatikan tandanya ya. Tandanya itu di soal lebih kecil dari sama dengan ya. Ketika kita menyelesaikan pangkatnya, tandanya berubah menjadi lebih besar dari sama dengan gitu ya. Nah, ini poin pentingnya di sini nih. Kalau kamu lupa merubah tandanya ya nanti di hasil akhirnya ya akan berbeda gitu ya. Nah, baris yang ketiga sudah kita dapatkan, tinggal kita kumpulkan gitu ya. Kalau Bapak enaknya kita kumpulkan ke ruas kiri semua, ke sebelah kiri semua ya. Yang min x kuadratnya pindah ke kiri jadi plus x kuadrat ya. 3x-nya pindah ke kiri jadi min 3x. Min 5 pindah ke kiri jadi plus 5 gitu ya. Kemudian yang bentuknya kuadrat kita kumpulkan, yang bentuknya variabel x saja kita kumpulkan, yang koefisien cuma 1 di sini. Yang konstanta cuma 1, 5 gitu ya. Nah, sehingga yang x kuadratnya 1 min 3x kuadrat. Jadinya min 2x kuadrat gitu ya. Kemudian min 3x plus 6x jadinya plus 3x plus 5 gitu ya. Lebih besar sama dengan 0. Nah, dari baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ini, dari 5 ke 6 ya, kamu perhatikan ya, kenapa tandanya berubah ya. Dari baris kelima yang tadinya min 2x kuadrat plus 3x plus 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, yang pas bawahnya menjadi lebih kecil dari sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini Bapak merubah koefisien yang tadinya kan min 2x kuadrat ya. Nah, ini semuanya Bapak kalikan minus 1 ya. Semua kita kalikan minus 1 sehingga kita dapatkan min 2 dikali min 1 jadinya 2x kuadrat gitu ya. 3x dikali min 1 jadinya min 3x. Kemudian 5 dikali min 1 jadinya min 5 gitu ya. Nah, begitupun tandanya. Tandanya juga berubah. Kalau tadi lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Karena dikalikan min 1, maka tandanya berubah, berkebalikan. Jadinya lebih kecil sama dengan 0 gitu ya. Seperti itu ya. Itu alasannya kenapa tandanya berubah. Jadi kita kalikan semua dengan min 1 supaya koefisien dari x kuadrat ini positif. Supaya lebih gampang kita mencari faktornya gitu ya. Sehingga kita dapatkan faktor dari 2x kuadrat min 3x min 5 itu 2x min 5 dikali x plus 1 gitu ya. Oke. Sehingga kita dapatkan x 1-nya min 1, x 2-nya 5/2 atau 2,5. Nah, di sini belum selesai nih. Kita harus menentukan x-nya itu pada garis bilangan yang mana gitu ya. Di sini Bapak nggak gambarkan garis bilangannya. Coba kita belajar secara abstrak ya. Kamu di sini x1-nya min 1, x2-nya 2,5. Kita cek aja gitu ya. Kita cek bilangan yang berada di antara min 1 dan 2,5. Gampangnya kita ambil 0 ya. Kita ambil 0. Kita cek 0 itu kan berada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah antara min 1 dan 2,5 gitu ya. Kita ambil bilangan 0. Masukkan ke dalam pertidaksamaan yang terakhir atau yang bentuk kuadrat. Ya, kita masukkan ke 2x kuadrat min 3x min 5 bisa gitu ya, atau yang sudah difaktorkan juga bisa, yang 2x min 5 dikali x plus 1.
Kamu masukkan aja 0 ke dalam persamaan tersebut, ke fungsi tersebut, kita dapatkan hasilnya min 5 atau negatif 5 gitu ya. Artinya jika kita cek dengan bilangan yang berada di tengah-tengah antara min 1 dan 2,5 yaitu 0, maka kita dapatkan bilangan negatif 5 gitu ya. Nah, negatif 5 kan berarti lebih kecil dari 0 ya. Nah, berarti yang di soal terakhir ini ya, yang persamaan terakhir ini pertidaksamaan terakhir adalah lebih kecil dari 0. Lebih kecil sama dengan 0 gitu ya. Maka soal meminta kita mencari daerah yang negatif. Nah, berarti yang daerah negatifnya itu yang berada di tengah-tengah gitu kan. Berarti X-nya berada lebih besar dari min 1, lebih kecil dari 2,5. Seperti itu ya. 0 itu kan di antara itu ya, di antara min 1 dan 2,5. Maka itu daerah penyelesaiannya. Oke. Soal yang keempat, ini bentuknya berbeda dengan yang 1, 2, dan 3. Ya, berbeda. Tapi masih bentuk pertidaksamaan eksponen. Ya. Ini bentuknya pertidaksamaan eksponen kuadrat, bentuk kuadrat. Ya. Ingat, di persamaan eksponen, yang pertemuan keberapa tuh ya, kita sudah juga menemukan bentuk yang persamaan kuadrat. Ingat ya. Nah, begitupun di pertidaksamaan gitu ya. Di pertidaksamaan eksponen ada bentuk soal yang bentuknya dalam bentuk kuadrat. Ini contohnya. Oke. Bapak kasih waktu 3 menit sama nanti setelah itu Bapak akan bahas ya. Coba diingat kembali, dilihat catatan kamu yang bentuk persamaan eksponen yang bentuk kuadrat. Nah, ini juga sama, tinggal nanti bedanya cuma di tandanya aja, di sini lebih kecil dari 0 ya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat 2X min 4 dikali 3 pangkat X plus 1 plus 27 lebih kecil dari 0. Bapak kasih clue ya. Di sini ada 3 pangkat 2X, kamu ubah menjadi 3 pangkat X gitu ya. 3 pangkat X pangkat 2 gitu ya. Yang ini min 4 3 pangkat X per 1, kamu ubah jadi 3 pangkat X. Nanti kamu misalkan supaya lebih simpel, 3 pangkat X-nya kita misalkan dengan Y gitu ya, atau dengan P atau dengan yang lainnya gitu ya. Yang 2 Pak, yang 2. Lebih kecil dari 2. Ada yang lain? Sama, Pak. Sama. Yang sama Pak, yang biru. Yang lebih kecil dari 2. Kita Bapak klik ya, apakah itu jawabannya ya. Oke. Wah, udah paham kayaknya ya. Oke, kita cek ya. Kita cek langkah-langkahnya ya. Bagi yang belum dapat, bisa dilihat langkah-langkah di yang Bapak berikan ya. Soalnya 3 pangkat 2X min 4 kali 3 pangkat X plus 1 plus 27 lebih kecil dari 0 ya. Oke, yang baris kedua ini kita sedikit modifikasi. Ingat, kita gunakan sifat-sifat perpangkatan. Kalau ada bentuk pangkat 3 kali 2 3 pangkat 2X bisa kita tulis menjadi 3 pangkat X kali 2 ya. Jadi pangkatnya itu jadi dia pangkat dipangkatkan lagi gitu ya. Berarti 3X pangkat 2. 3 pangkat X pangkat 2 gitu ya. Ini sifat dari perkalian pangkat gitu ya. Kemudian min 4 3X 3 pangkat X plus 1-nya kita ubah menjadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1 gitu ya. Yang 27-nya tetap. Tandanya juga belum berubah gitu ya. Nah, kemudian kita sudah dapatkan baris ketiga nih 3 pangkat X pangkat 2 minus gitu ya. 4 kali 3 jadinya min 12 gitu ya.
dikali 3 pangkat X plus 27. Kita misalkan Y itu adalah 3 pangkat X ya. Jadi 3 pangkat X-nya ini kita misalkan. Sebenarnya sih pemisalan ini cuma buat supaya terlihat lebih simpel ya saat kamu melakukan faktorisasi persamaan kuadratnya. Sebenarnya sih tujuannya itu aja gitu ya. Supaya terlihat lebih simpel. Jadi kita misalkan 3 pangkat X-nya itu sama dengan Y ya. Maka kita dapatkan Y kuadrat min 12Y plus 27 gitu ya. Tinggal kita ganti aja nih 3 pangkat X-nya dengan Y ya. 3 pangkat X-nya dengan Y. Nah, dari Y kuadrat min 12Y plus 27 lebih kecil dari 0, kita bisa faktorkan ya. Kita faktorisasi, kita lakukan faktorisasi, yaitu kita dapatkan Y min 3 dikali Y min 9. Nah, kita dapatkan Y1-nya 3, Y2-nya 9. Oke. Nah, sehingga, kita cek dulu nih, Y-nya itu berada di mana gitu ya. Apakah lebih kecil dari 3 atau lebih besar dari 9 atau berada di tengah-tengah. Cara ngeceknya sama kayak tadi ya. Kita cek bilangan yang berada, boleh kamu cek sebenarnya bebas. Boleh yang berada di tengah-tengah 3 dan 9. Boleh yang berada di sebelah kiri 3 atau di sebelah kanan 9. Nah, Bapak akan cek yang di sebelah kiri 3 ya. Di sebelah kiri 3 itu ada bilangan 0 gitu ya. Maka kita masukkan ke dalam persamaan sini gitu ya. Kalau kita masukkan 0, kita dapatkan min 3 kali min 9, yaitu berarti positif 27. Nah, soal meminta lebih kecil dari 0. Meminta yang negatif, berarti yang di sebelah kiri 3 kan tadi positif ya, 27. Itu bukan penyelesaian ya. Sekarang kita cek yang di tengah-tengah antara 3 dan 9. Kita ambil misalkan berapa? 5 gitu ya. Kita ambil bilangan 5. Kita masukkan ke dalam soalnya. Berarti 5 min 3 dikali 5 min 9. Kita dapatkan 2 dikali min 4. Berarti negatif 8. Nah, berarti kan sesuai nih. Soal memintanya lebih kecil dari 0. Berarti kalau kita masukkan 5 tadi, dia negatif 8. Maka himpunan penyelesaiannya yang berada di tengah-tengah antara 3 dan 9. Maka bisa kita tulis, Y itu lebih besar dari 3, lebih kecil dari 9. Nah, kita belum selesai nih di baris yang ini gitu ya. Kita harus kembalikan. Kan soalnya 3 pangkat X ya, bukan Y. Maka kita kembalikan Y itu dengan 3 pangkat X. Nah, maka baris yang ketiga dari bawah ini bisa kita tuliskan 3 pangkat X lebih besar dari 3, lebih kecil dari 9. Gitu ya. Bacanya seperti itu, bacanya. Cara ngebacanya, ya, 3 pangkat X lebih dari 3, lebih kecil dari 9. Ya. Nah, cara menyelesaikannya, 9 ini kita ganti dulu ya, sama kayak kembali ke awal gitu ya. Kita ganti basisnya supaya sama semuanya, basisnya 3 semua gitu ya. Maka 9-nya kita ganti dengan 3 pangkat 2 gitu ya. Sehingga 3 pangkat X lebih besar dari 3 pangkat 1, lebih kecil dari 3 pangkat 2. Nah, kalau sudah basisnya sama semua, 3 semua gini ya, seperti yang di baris kedua dari bawah ini, basisnya sudah 3 semua, berarti kita dapatkan X-nya ya, tinggal kita tulis nih, pangkatnya X-nya itu mengikuti gitu ya. X lebih dari 1, lebih kecil dari 2 ya. X-nya lebih besar dari 1, lebih kecil dari 2. Jadi ini baris terakhir ini yang jawabannya itu adalah ya kita ambil dari pangkatnya itu ya. Berarti X lebih besar dari 1, lebih kecil dari 2. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian pada pagi hari ini. Semoga pembahasan materi pada hari ini bermanfaat untuk persiapan kalian pekan depan ulangan. Oke. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis, Nak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.